Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa IPN kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan membahas tema 5 wirausaha subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 2. Tujuan belajar kita yang pertama mengidentifikasi macam-macam reklame, yang kedua menyebutkan contoh keberagaman kegiatan wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang lain. Reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk. Ada beberapa media yang digunakan untuk melakukan reklame, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Media audio melalui pendengaran, media visual melalui penglihatan, dan media audiovisual melalui pendengaran sekaligus penglihatan. Setelah mempelajari ciri-ciri reklame pada pertemuan sebelumnya, sekarang akan dibahas macam-macam reklame. Media visual merupakan jenis reklame yang memanfaatkan tulisan dan gambar yang diolah sedemikian rupa untuk mengkomunikasikan pesan tertentu kepada orang lain melalui media visual. Yang pertama adalah iklan. Iklan adalah jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual atau tulisan dan gambar pada media cetak atau elektronik. Yang kedua, spanduk. Spanduk adalah reklame yang memuat informasi reklame komersial atau non-komersial yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Yang keempat adalah embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Yang kelima, poster. Poster adalah jenis reklame yang berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran sangat besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat, dan bersifat semi permanen. Yang ketujuh, billboard. Billboard adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Permanen artinya tetap, tidak bisa diubah-ubah. 8. Banner. Banner adalah jenis reklame dengan bentuk kotak atau portret, biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MMT, ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Yang kesembilan, leaflet. Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat, berisi informasi lengkap dan rinci. Penyampaiannya dilakukan dengan cara diletakkan di tempat yang mudah diambil, disebarkan atau diberikan langsung kepada konsumen atau target. Yang ke-10 adalah kalender. Kalender adalah pemberian nama pada periode waktu dalam sebuah sistem yang divisualisasikan pada media cetak atau elektronik. Kalender dalam bentuk media cetak dapat digunakan sebagai reklame dengan memberikan tambahan gambar dan tulisan sebagai reklame visual pada bagian depan atau pada bagian atas kalender.
Berikut adalah contoh iklan. Ini adalah contoh spanduk. Kemudian ini adalah contoh poster. Singkat, padat, dan jelas. Ini adalah contoh brosur. Ini contoh embalase. Yang ini contoh billboard. Yang ini contoh banner. Anak-anak, keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar, keberagaman barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Satu saja kegiatan ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Orang lain mendirikan sebuah usaha yang berbeda agar kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Kegiatan wirausaha menghasilkan keberagaman kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha maupun masyarakat. Pemilik usaha maupun masyarakat harus menghargai keberagaman kegiatan wirausaha yang ada. Keberagaman tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya sebuah wirausaha di bidang pembuatan bakso membutuhkan pedagang daging untuk menyuplai bahan baku pembuatan bakso. Daging yang diperoleh kemudian diolah menjadi bakso. Perbedaan usaha yang dilakukan membuat antar pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentunya beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, sekian saja materi pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu proses belajar kalian dari rumah. Selamat belajar dari rumah, semoga kalian tetap semangat dan selalu ceria dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.